Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi sistem pertidaksamaan dua variabel. Ada dua hal yang akan dibahas pada materi ini, yaitu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dan sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Untuk menentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dan sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, nanti kita harus menggambar dulu grafik dari persamaan linearnya dan persamaan kuadratnya. Di sini saya beri contoh atau saya beri gambaran tentang penyelesaian dari kedua pertidaksamaan tersebut. Yang pertama, contoh untuk penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Contohnya yaitu sistem pertidaksamaan linear kuadratnya Y lebih dari sama dengan X kurang 4, Y kurang dari min X kuadrat dikurang X tambah 2. Maka penyelesaiannya seperti pada gambar ini. Di sini ini grafik persamaan linearnya, yang ini yang grafik dari parabolanya. Setelah dicari daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan ini, baik yang linear maupun yang kuadrat, maka akan diperoleh daerah yang arsirannya double atau mendapat dua arsiran. Yang daerah ini maka disebut dengan daerah himpunan penyelesaian. Titik-titik yang berada pada daerah himpunan penyelesaian ini atau titik-titik yang berada pada DAP ini, kalau kita substitusikan ke pertidaksamaan ini, maka akan menjadi bernilai betul. Misalkan kita ambil contoh, kita ambil titik sini, titik C yang koordinatnya min 1, min 1, dan di sini titik D yang koordinatnya min 2, min 4. Mari kita cross-checkkan ke pertidaksamaannya. Titik C yang kodenya min 1, min 1. Nilai absisnya atau X-nya min 1, ordinatnya atau Y-nya min 1. Kita substitusikan ke pertidaksamaan kuadratnya, yaitu Y kurang dari min X kuadrat dikurang X ditambah 2. Y-nya diganti min 1, X-nya diganti min 1, X-nya diganti min 1 tambah 2. Maka diperoleh, saat dijumlahkan diperoleh min 1 kurang dari 2. Ini adalah bernilai benar. Itu kita masukkan ke pertidaksamaan linearnya. Y-nya diganti min 1, X-nya diganti min 1, diperoleh min 1 lebih dari min 5. Ini juga bernilai benar. Jadi terbukti bahwa titik yang berada di HP ini kalau dimasukkan ke pertidaksamaannya bernilai benar. Begitu juga dengan titik D yang koordinatnya min 2, min 4. Setelah kita substitusikan ke pertidaksamaannya, baik pertidaksamaan kuadrat maupun pertidaksamaan linearnya, maka akan bernilai benar semuanya.
Terus untuk contoh yang sistem pertidaksamaan kuadrat. Ini dicontohkan Y lebih dari sama dengan min E kuadrat dikurang 3X tambah 4 Y lebih dari sama dengan E kuadrat tambah 3M. Di sini diperoleh untuk parabolanya yang Y sama dengan E kuadrat tambah 3X ini. Untuk yang parabolanya Y sama dengan min E kuadrat dikurang 3 tambah 4 yang murab. Ya, ini yang murab, yang satunya. Nah, setelah dicari daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaannya, diperoleh arsirannya seperti berikut. Maka untuk daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini adalah daerah yang arsirannya double atau dua arsiran. Jadi letaknya di sini. Ini yang daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Mari kita cek, kita ambil dua titik, kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Apakah benar atau salah. Titik A dengan koordinat min 3,7, titik B 0,8. Titik A koordinatnya min 3,7. Kita substitusikan ke pertidaksamaan Y lebih dari sana min E kuadrat min 3X tambah 4. Y-nya diganti 7, X-nya diganti min 3, X-nya diganti min 3, diperoleh nilai 7 lebih dari 4. Ini bernilai benar. Kita substitusikan ke pertidaksamaan lainnya, Y lebih dari sama dengan E kuadrat tambah 3X. Y-nya diganti 7, X-nya diganti min 3, dikuadratkan 3 kali min 3, diperoleh 0, 7 lebih dari 0 bernilai benar. Jadi ini terbukti bahwa daerah yang berada di HP kalau disubstitusikan ke pertidaksamaannya bernilai benar. Begitu juga dengan titik B. Setelah kita mengetahui gambaran dari penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel ini, maka pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan daerah himpunan penyelesaian? Bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan? Begitu juga dengan bagaimana cara menggambar grafik dari persamaan linearnya maupun persamaan kuadratnya. Prosedur menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel. Yang pertama, kita menentukan pertidaksamaan penyelesaian dari pertidaksamaan linearnya. Di sini dicontohkan 5X tambah 2Y lebih dari sama dengan 10. Langkah pertama kita menggambar grafik dari persamaan 5X tambah 2Y sama dengan 10. Caranya dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Ketika memotong sumbu X, nilai Y-nya 0. Ketika memotong sumbu Y, nilai X-nya yang 0. Maka di sini tentukan dulu Y-nya 0, X-nya 0. Untuk X-nya 0, diperoleh Y-nya 5. Untuk Y-nya nilai Y-nya 0, diperoleh nilai X-nya 2. Maka titik potong dari sumbu Y-nya 0,5, titik potong dari sumbu X-nya 2,5. Nah, setelah itu letakkan kedua titik ini pada koordinat kartesiusnya. Pada koordinat kartesius di sini dan di sini. Nah, itu dihubungkan sebuah garis yang dibuat garis yang melalui kedua titik tersebut. Maka ini adalah
garis grafiknya, grafik dari persamaan garisnya ini. Terus untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaannya ini, maka caranya kita ambil titik yang ada di luar garis ini, nah, di sebelah sini dan sebelah sini. Sebelah kanannya, ini sebelah kanannya kita ambil titik 4,7, sebelah kirinya kita ambil titik min 5,4. Setelah itu kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Untuk titik 4,7, kalau kita substitusikan ke pertidaksamaannya, maka diperoleh 34 lebih dari 10. Ini bernilai betul. Untuk titik min 5,4, kalau kita substitusikan ke pertidaksamaannya, diperoleh min 17 lebih dari 10. Ini bernilai salah. Berhubung untuk yang bernilai betul itu titik yang ada di sebelah kanan garis, maka daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini letaknya ada di sebelah kanan sini. Jadi semua titik yang ada di sebelah sini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi jumlahnya sangat banyak sekali. Setelah diketahui daerah sini merupakan daerah penyelesaiannya, maka daerah ini kita arsir. Daerah sini kita arsir. Ini merupakan daerah tulis DHP, daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Yang kedua, menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Langkah 1, menggambar grafik dari persamaan Y sama dengan E kuadrat tambah 3X dikurangi 4. Caranya dengan cara mencari titik potong dengan sumbu X-nya. Ketika memotong sumbu X, nilai Y-nya sama dengan 0. Kita tulis Y sama dengan E kuadrat tambah 3X min 4. Nilai Y-nya 0. Kita tulis menjadi E kuadrat tambah 3X dikurangi 4. Lalu kita buat pengekalan faktornya atau kita buat pemfaktorannya, faktorisasi. Lalu diperoleh nilai X sama dengan 4, X sama dengan min 4. Di titik potong dengan sumbernya ada di dua titik, yaitu min 4,0, 1,0. Dari titik ini, kedua titik ini, maka nanti kita buat titik-titik bantu yang lainnya. Jadi untuk kedua titik ini kita jadikan sebagai patokan untuk menentukan titik-titik bantu yang lainnya. Min 4 untuk X-nya min 4, Y-nya 0. Untuk X-nya 1, Y-nya 0. Jadi kita cari titik-titik sebelah kirinya min 4, min 5, sini min 3, min 2, min 1, 0, sampai 1, 2. Untuk X-nya min 5, diperoleh 6. Jadi koordinatnya min 5,6. Seterusnya sampai X-nya 2, maka diperoleh Y-nya 6. Titiknya 2,6. Setelah itu kita menggambar parabolanya. Jadi titik-titiknya ini kita hubungkan, maka akan diperoleh grafik berupa parabola. Titik-titiknya dihubungkan, maka akan diperoleh satu gambar berupa parabola. Setelah diperoleh grafiknya yang berupa parabola, kita tentukan. Kita selanjutnya menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadratnya dengan cara kita ambil titik yang ada di dalam parabola atau titik yang ada di luar parabola. Untuk yang di dalam parabola kita ambil titik min 3,4, untuk titik yang ada di luar parabola kita ambil titik 4,2. Setelah itu kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Untuk titik yang ada di dalam min 3,4 kita substitusikan ke pertidaksamaannya, Y-nya ganti 4, X-nya ganti min 3, diperoleh nilai 4 kurang dari sama dengan min 4. Maka ini adalah
ini ada salah, bernilai salah. Ketidaksamaan ini salah. Terus untuk titik yang ada di luar parabola 4,2, kalau kita substitusikan ke ketidaksamaannya, Y-nya 2, I-nya 4, diperoleh nilai 2 kurang dari sama dengan 24. Ketaksamaan ini bernilai betul. Jadi untuk daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya, ini letaknya ada di luar dari parabolanya. Jadi daerahnya mulai di sini sampai sini. Sini semua ada di luar parabola. Setelah itu daerah himpunan penyelesaian ini kita hasil. Hasil seperti ini, terus kita tulis DHP. Jadi di sini. Semua titik yang ada di daerah DHP ini, maka kalau kita substitusikan ke pertidaksamaannya akan bernilai betul. Jadi jumlahnya sangat banyak sekali. Yang ketiga, menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan E kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Maka pertama, kita membuat grafik dari persamaan Y sama dengan E kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Kita tentukan titik potongnya, sumbu X-nya. Dengan potong sumbu X, maka nilai Y-nya 0. Y sama dengan E kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4, Y-nya 0. Atau kita tulis menjadi E kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Kita buat rekalan pemfaktoran atau difaktorisasi. Diperoleh X-nya 4, X-nya min 1. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah 4,0 dan min 1,0. Dua titik ini kita jadikan patokan untuk mencari titik-titik bantu lainnya seperti yang ada di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Itu yang terlihat pada tabel berikut. 4,0 sini 4, X-nya 4, Y-nya 0. Min 1, X-nya min 1, Y-nya 0. Setelah itu kita cari titik-titik bantu yang lainnya. Min 2, 0, 1, 2, 3, 5. Terus kita cari nilai Y-nya, diperoleh seperti ini. Titik-titik selanjutnya, titik-titik yang sudah diperoleh ini kita hubungkan, maka akan nanti kita peroleh gambar parabolanya sebagai berikut. Setelah diperoleh gambar parabolanya, sekarang kita akan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaannya dengan cara kita ambil titik yang ada di dalam parabolanya dan titik yang ada di luar parabolanya. Untuk titik yang ada di dalam parabola kita ambil titik 0,5, yang ada di luar parabolanya kita ambil titik 7,3. Untuk titik 0,5 kalau kita substitusikan ke pertidaksamaannya diperoleh nilai 5 lebih dari sama dengan 4. Maka ini ketidaksamaan ini bernilai betul. Untuk titik yang ada di luar parabolanya kita ambil titik 7,3. Kalau kita substitusikan ke pertidaksamaannya diperoleh min 3 lebih dari sama dengan 4. Ketaksamaan ini bernilai salah. Maka daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya letaknya ada di dalam parabola. Jadi di sini dalam parabola. Setelah itu daerah yang ada dalam parabola ini kita hasil. Seperti ini. Jadi untuk daerah yang dalam parabola ini kita tulis DHP. Jadi semua titik yang ada dalam DHP ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. Selanjutnya kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Ini jadi yang sebelumnya kita mencari pertidaksamaan penyelesaian daerah penyelesaian dari pertidaksamaannya. Sekarang kita cari penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Di langkah pertama, kita tentukan dulu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5 tambah 2Y lebih dari 0 dan pertidaksamaan Y lebih dari 9 E kuadrat dikurangi 3Y dikurangi 4. Jadi cara
mencarinya tadi sudah dijelaskan sebelumnya tadi, dan jadi tadi ya, gambarnya seperti terlihat pada gambar berikut. Ini yang grafik garis ini, garisnya, yang ini parabolanya. Daerah penyelesaian untuk daerah DHP dari pertidaksamaan linearnya ada di sebelah kanannya garis. Untuk yang daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadratnya ada di dalam parabolanya. Nah, untuk menentukan daerah yang memenuhi kedua-duanya, kedua pertidaksamaan ini, nah, ini adalah daerah yang arsirannya double atau mendapat daerah yang mempunyai dua arsiran. Letaknya ada di sini. Jadi kita tulis DHP. Nah, di sini. Di semua titik yang berada di sini, kalau kita substitusikan ke kedua pertidaksamaan ini, maka akan menjadi bernilai 5. Menyelesaikan sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Y kurang dari sama dengan X kuadrat tambah 3X dikurangi 4. Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Langkah pertama, kita tentukan dulu penyelesaian dari tiap-tiap pertidaksamaannya. Pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat tambah 3X dikurangi 4. Dan Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 34 dikurangi 4. Hasilnya seperti yang terlihat pada gambar ini. Untuk yang pertidaksamaan ini, pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4, daerah penyelesaiannya ada di dalam parabolanya. Parabola ini. Untuk yang pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat tambah 3X dikurangi 4, daerah penyelesaiannya ada di luar parabolanya. Parabolanya ini daerah penyelesaiannya ada di luar. Dan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari kedua dari sistem pertidaksamaan ini, atau penyelesaian dari daerah yang memenuhi kedua-duanya dari pertidaksamaan ini, maka kita lihat daerah yang mempunyai dua arsiran atau arsirannya double, maka letaknya ada di sini. Nah, kita tulis di HP. Di semua titik yang ada di daerah sini merupakan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan ini, atau ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Sekian pembahasan materi sistem pertidaksamaan linear, pertidaksamaan parabolanya. Akhiri dengan baca alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.